13 juta dalam satu video untuk menjawab apakah sepatu lari mahal ini beneran atau cuman gimmick marketing. Halo guys, selamat datang di Lab Forensik, di mana kali ini kita mencoba menjawab apakah super shoes atau sepatu lari mahal nan mewah kalian itu beneran worth it dengan harganya atau cuman gimmick semata. Di sini kita akan menjawab dari perspektif produksi, R&D, usernya itu sendiri, bahkan juga marketingnya. Nah, disclaimer dulu aja, jawabannya adalah ya. Ya untuk yang mana? Tonton terus videonya sampai akhir. Apakah sepatu ini mahal karena materialnya? Nah, di sini gue sudah melihat beberapa sumber yang akan gue cantumkan juga di sini ya. Pertama, berdasarkan YouTuber Yowana, yang kalian juga sering ngebahas juga ya, banyak di antara teman-teman juga suka nonton, di mana dia adalah owner dari web Supwell. Dia menghitung kalau margin dan EBITDA dari company-company yang jualan sepatu ini tersebut ya, dia ngehitung Asics, Nike, dan lain-lain sebagainya, di mana dengan sampel Asics aja ditemukan profit cuma 10% dari harga jualnya ya. Nah, ini jadi unik nih ya, di mana sisanya ternyata menurut Yowana digunakan untuk produksi dan material kurang lebih sekitar 60-70%. Apa bener ya? Dan kemudian marketing dan distribution sekitar 20-30% dan persentase R&D-nya itu 0,1-1,5%. Wow, kecil sekali. Sepertinya agak tidak mungkin nih ya. Mari kita cari faktanya seperti apa. Nah, sekarang kita coba lihat dari sumber yang lain sekaligus kita menelaah materialnya. Kenapa? Karena durasi guys. Kita bisa bahas mulai dari uppernya, kemudian outsole-nya, dan segala rupa. Tapi akan makan sangat banyak waktunya. Jadi kita akan bahas sebenarnya keseluruhan material, HPP-nya kurang lebih berapa, karena kita dapat sumbernya. Tapi gue akan fokus membahas salah satu sampel material yang paling mahal, yaitu dari midsole-nya. Ya, kalian tahu ini apa? Ini adalah Adidas Adizero Pro Evo 2 ya, yang harganya retail itu 9-9,5 juta ya. Nah, kita ingin tahu juga se-worth it apa sih sepatu ini kan. Nah, dari materialnya mungkin yang datanya lebih komplit sebenarnya bukan di Adidas ini, tapi di Nike Alphafly ya. Ini kita mendapatkan kalau kedua sepatu ini sama-sama menggunakan super critical foam, di mana kita menggali-gali dari sumber PW Consulting didapatkan kalau 65 running shoes yang harganya di atas 150 US dollar, yang artinya super trainer dan super shoes-nya kebanyakan ya, sekarang memakai super critical foam. Ya setuju ya, dua sepatu ini juga memakai ya. Perlu kalian tahu, super critical foam ini awalnya adalah granul atau butiran-butiran gitu ya, biji plastiknya, kemudian diinfuse oleh gas atau liquid ya, super critical gas, dimana biasanya terbuat dari nitrogen atau karbon dioksida. Dan dari super critical inilah kita mendapatkan istilah super critical foam ya, by the way. Nah, terus apa sih itu si super critical gas ini? Jadi, ini adalah ketika si substance berada dalam bentuk bukan gas, tapi juga bukan cair, antara keduanya. Kurang lebih kayak gini lah visualnya. Dan kebayang ya, material yang seperti ini harus distabilkan, kemudian diinfuse ke granul tadi. Nah, ini kan bukan proses yang semua orang bisa gitu ya. Dari sini aja kita mengerti kalau super critical foam ini berbeda ya. Nah, pertanyaannya sebenarnya bahan dasarnya lagi tuh selain gas super critical yang tadi ya, biji plastiknya apa sih? Terus berapa sih sebenarnya harganya? Oke, kita breakdown lagi ya. Nah, kita teliti aja sampel yang ada di sini ya. Pertama ada Pro Evo ya, dimana ini kita dapatkan di starting line setelah muter-muter, meskipun harganya luar biasa ya teman-teman. Tapi buat kalian apa sih yang enggak ya? Menariknya teman-teman ya, dari seluruh Indonesia kita cari-cari, ternyata ready-nya dapatnya justru di Bandung sendiri di starting line. Kalau kalian tertarik juga nih buat nge-CO ini, kalian bisa cek websitenya atau pakai link di bawah dari sini ya. Nah, di sini Pro Evo ini kan pakai material Lightstrike Pro Evo. Sepemahaman gue setelah riset, dia memakai material TPEE atau thermoplastic polyester elastomer yang kemudian diinfuse dengan high critical foam tadi ya. Sedangkan untuk di sini di Nike, dia memakai namanya Zoom X. Nah, apa itu Zoom X? Dia itu bahannya adalah Pebax ya. Dimana Pebax ini terbuat dari PA11 atau PA12 dan dia adalah polyamide yang bio-based.
Swiss. Maksudnya gimana sih? Karena ini bahannya dari bio ya, dari nabati. Nah, jadi granulnya sebelum jadi super critical foam kayak gini dibuat dari minyak. Minyaknya minyak apa? Minyak dari pohon jarak. Jadi ini bahannya lebih ramah lingkungan ya. Meskipun tidak segitunya biodegradable, tapi kita tahu di mana pohon jarak itu tidak menimbulkan kerusakan yang sama seperti pohon sawit. Nggak ada tuh gara-gara nanam jarak kita sampai harus menghadapi ya kerusakan alam dan ekosistem yang luar biasa sampai menelan ribuan korban jiwa dan banyak sekali nih rumah keluarga yang menjadi korbannya. Luar biasa dahsyatnya itu sawit ya. Ya anyway, tanaman jarak ini juga cukup menarik ya. Selain tidak segitunya menyebabkan kerusakan lingkungan, ternyata dia juga bisa ditanam di lingkungan yang udah rusak. Misalnya nih, perkebunan sawit gitu udah rusak, mau ditanamin jarak tuh bisa. Dia saking kuatnya bisa survive di berbagai macam medan. Goks juga ya ini si tanaman jarak ya. Yes, kita balik lagi ke bahas material super critical foam-nya. Nah, kalau dari data yang gue kumpulkan ya, menurut PW Consulting, harga super critical foam ini kurang lebih 6-8 US dollar per pairs. Jadi segini ya. Mungkin kalian bisa expect keluar 6-8 US dollar ya. Tapi ternyata bisa lebih murah lagi loh di zaman sekarang. Nah, gimana caranya? PW ini bilang dia bisa lebih murah $2.50 sampai $3.80 dengan cara pesennya bulk ya, banyak sekalian ya, volume ya, main volume jelas ya, dan pesan foam yang udah terstandarisasi seperti dari BASF ya, yang kita udah tahu BASF sering kerjasama dengan Adidas. Dan by the way, kalau di compare lebih mahal mana sih? Nah, lebih mahal yang dipakai sama Zoom X ini ketimbang yang dipakai sama si Adidasnya. Padahal ini lebih mahal ya. Kita udah tahu nih sekarang harga satu komponennya yaitu soalnya berapa. Gimana kalau jadi satu sepatu? Masih dari PW Consulting, kita menemukan kalau Nike ini nggak tahu nih ya exactnya berapa, karena ini termasuk rahasia industri juga. Tapi more or less kita bisa dapat kisarannya untuk satu pairs ya yang entry level super shoes murah itu untuk merek-merek kayak Skechers, Decathlon gitu ya, kurang lebih costnya 18 US dollar per pairs. Nah, sedangkan untuk merek-merek lain yang lebih high-end tentu saja bisa jadi lebih mahal karena faktor yang tadi itu. Misalnya Nike nih, dia ingin meng-custom super critical foam-nya, akhirnya jadinya lebih mahal. Atau volume pemesanannya itu tidak memenuhi kriteria dari pabrik partnernya, ya otomatis itu akan jadi lebih mahal. Ya kurang lebih mungkin kita safe to assume dia itu di atas 18 US dollar, bahkan bisa sampai 20 US dollar, 25 US dollar, kita bisa perhitungkan sampai ke sana. Kalau kita balik lagi sama hitungan Yohana tadi, ternyata nggak akurat ya hitungan Yohana dengan HPP-nya aja kurang lebih dengan sekitar 20 sampai 20 US dollar. Nah, ngambil kasus Nike ini nih ya, ini ternyata sekitar 10% dari harga jual, yang dimana kalau kita lihat di luar, Alphafly itu dijual dengan harga sekitar 250 US dollar. Dan POV kita nih ya, untuk HPP 10% dari harga jual, ini sebenarnya masih cukup fair. Dimana kita juga harus mempertimbangkan merek-merek aparel itu biasanya ada komponen R&D, komponen marketing dan distribusi yang juga terbilang mahal gitu ya, apalagi supply chain mereka sudah global, dan beberapa faktor-faktor yang lainnya ya, apalagi mereka sering diskon kan ya. Nah ini jadi menarik, sebenarnya kalau cost produksinya cuma 10%, berapa gede sih cost dari R&D-nya dua sepatu ini, terutama ini yang mahal banget? Kita jawab di bagian kedua. Di sini kita menggali-gali lagi beberapa data yang cukup menarik, masih dapat dari PW Consulting. Ternyata dari brand-brand besar seperti ini ya, dimasukkan 25-30% dari harga sebagai biaya R&D. Wow, gede banget guys. 25-30%. Jadi sekelas Nike gitu, Adidas ya, kita beli super shoes-nya mahal, yes, tapi segitu besarnya hanya digunakan untuk R&D. Ya wajar, akhirnya mereka bisa menciptakan sepatu-sepatu pemecah rekor dunia ya, sepatu-sepatu yang akhirnya digunakan oleh top atlet untuk ya breaking many things lah ya, untuk mencapai personal best mereka dan lain sebagainya. Wajar, teknologinya tidak main-main. Dan sampai sini aja rasanya udah agak ketemu nih ya, sekitar 10% untuk biaya produksi, 25-30% untuk R&D ya. Jadi kurang lebih 35-40% adalah cost produksi dan R&D-nya. Dan biasanya nih ya, untuk merek aparel dari HPP dan R&D itu mereka jual 3 kali lipat. Ini bahkan tidak sampai 3 kali lipatnya. Jadi dari POV ini aja gue udah ngerasa ini fair enough lah. Harga teknologinya, produksinya gitu, materialnya yang kita dapatkan dengan harga jual segini ya. Goks juga ya. Cuman ini jadi menggelitik gue. Oke lah kalau dari sisi harga produk versus produksinya jadi sangat worth it.
Pertanyaannya, buat kita-kita usernya worth it apa kagak? Nah, kita coba cari tahu lagi nih ya, seberapa besar sih pengaruhnya terhadap performance? Di sini gue masukin ada satu penelitian menarik nih ya, di mana 5 orang peneliti ini mengumpulkan data para maratoner, elit dan sub-elit yang mengikuti beberapa maraton di US dan sebagian diantaranya World Major seperti Boston ya. Nah, di mana beberapa atlet tersebut itu sudah mengikuti race-nya sebelum zaman Super Shoes dan setelah zaman Super Shoes. Dan di mana data mereka semua dibandingkan. Ketika sudah menggunakan Super Shoes ini, para atlet elit dan sub-elit ini mendapatkan atau mencatatkan waktu 2-3,9 menit lebih cepat. Goks juga ya, dan ini kan angka yang signifikan, terutama misalnya ketika kalian mau memecahkan rekor dunia gitu ya, atau kalian ingat Alphafly ini menjadi seru waktu seorang Kipchoge mau memecahkan barrier 2 jam ya, maraton under 2 jam ya. Salah satunya faktor sepatunya juga bisa jadi membantu gitu kan dengan selisih yang kita dapatkan tadi di penelitian. Jadi POV gue, dengan harga segitunya kita bisa membeli performance lebih cepat 2-3 menit sebagai atlet elit mungkin akan jadi sangat worth it. Pertanyaannya, sebagai recreational runner ini worth it atau enggak? Kalian yang akan jawab sendiri. Gue mau kasih tambahan satu penelitian lagi di mana waktu dulu sebelum rame dijual ya, salah satu prototipenya Vaporfly Percent 4 itu berhasil menurunkan juga metabolic cost-nya kurang lebih 4% di treadmill ya pas masa pengujiannya. Ini cukup menarik juga, artinya selain bikin lebih cepat, ke running economics-nya juga ngaruh ya si Super Shoes ini. Nah, gue belum punya datanya untuk 2 sepatu yang ada di sini, tapi setidaknya menjadikan sebuah gambaran ya buat kita, namanya Super Shoes ini ya beneran super gitu. Ada improvement terhadap lari yang didapatkan dari 2 sepatu ini. Jadi at least secara performance memang beneran ada ya. Worth it atau enggak ya untuk kalian silakan jawab sendiri juga, balik lagi ke tadi. Jadi intinya guys, kalau kalian beli sepatu ini, kalian bayarin R&D 25-30% dari harganya, yang akhirnya R&D ini membantu performa kalian lebih cepat, terutama performa para atlet elit sih ya. Nah, ini cukup menarik juga sih kalau menurut gue. Sebuah simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara brand dengan R&D-nya dengan user ya yang mendapatkan manfaat lebih baik lagi. Nah, pertanyaannya nih ya, ini kalau beneran segininya, tapi kok kayaknya goreng-gorengannya mantap sekali nih ya. Apakah kemudian ini dijadikan sebuah gimmick marketing? Mari kita jawab di bagian 3. 12 Oktober 2019, Eliud Kipchoge berlari sejauh 42 km dengan kecepatan 2 menit 52 detik dan mencatatkan waktu 1 jam 59 menit 40 detik, di mana saat itu 2 jam adalah batas tercepat kemampuan manusia untuk menyelesaikan maraton. Kipchoge nggak pakai tactical fast, dia cuma pakai doa, harapan, dan mental baja, dan hasilnya no human is limited. Dengan prestasi, dia mengukir legenda sebagai manusia pertama yang mengukir rekor berlari maraton di bawah 2 jam. Dan secara PR bagi brandnya, ini memberikan impact yang jauh lebih besar daripada manggulin beras, nyerokin lumpur, atau PR-PR gak jelas lainnya. Menurut gue ini adalah salah satu PR move terbaik di abad ini. Semua media ngeliput dan banyak orang seluruh dunia itu ngomongin dia secara organik, menempatkan dia, Eliud Kipchoge, sebagai status seorang living legend. Nike gimana? Dia hanya mengaitkan diri terhadap human achievement-nya, seorang legenda Eliud Kipchoge. Dan Nike nebeng cerita heroiknya Eliud Kipchoge. Ya, sebagai seorang hero-nya, ini adalah equipment yang dipakai oleh sang hero. Akhirnya narasinya kebentuk, this is beyond the shoes, man. Bahkan narasi tersebut berhasil menggeser kontroversial, di mana beberapa saat sebelumnya, sebuah Alphafly menjadi topik kontroversial di dunia atletik, ya kan? Ada yang bilang ini doping, ada yang bilang ini this is unfair advantage. Ya, kemudian bergeser narasinya. Yes, this is expensive indeed. Ya, tapi pertanyaan sekarang setelah itu semua berhasil, setelah semua narasi itu bisa dibangun, berapa harga dari human victory? Priceless. Udah nggak ada harganya. Lu jual 4 juta, lu jual 5 juta, 10 juta sekalipun. This is human victory. Ini produk emosional yang udah nggak bisa lagi diukur pakai logika. Berapapun harganya akhirnya menjadi worth it. Sekali lagi, ini adalah kejeniusan Nike menggoreng cerita ya, tapi dibarengi dengan achievement yang nyata, gokil.
Alphafly habis di mana-mana. Bahkan sampai hari ini kalian bakal kesulitan mencari Alphafly. Mungkin gue bisa merekomendasikan mencari ke starting line ya buat barang-barang kayak gini, saking goibnya. Nah, cuman gue punya satu pertanyaan. Apakah Kipchoge, seorang Kipchoge gitu ya, habis lari sekenceng itu, badannya bau keringet atau enggak? Karena pengalaman kita, bau keringet pas lagi lari itu pasti. Makanya gue sih merekomendasi kalian pakai parfum, tapi parfum yang tepat. Kayak ini nih, Nothing. Ya, bukan apa-apa. Aromanya itu nggak bikin badan jadi aneh. Dia malah ngeblend sama aroma keringat kita pas lagi lari, dan dia menghilangkan bau badan dengan gokil banget. Nah, kalau kalian mau juga, udah kita taruh di keranjang di bawah. Kalian tahu apa yang lebih gila dari marketing ini? Nike berhasil menciptakan halo effect ya bersama Alphafly ini untuk mengatrol produk-produk mereka yang lain seperti Pegasus, Vomero, dan lain sebagainya sambil menabuh genderang perang besar. Ya, Nike memulai sebuah perang bernama Super Shoes War. Seketika itu juga dunia aparel lari betul-betul berubah ya. Nike yang memulai dan ini adalah their game. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kompetitor yang ngalahin Nike? Ternyata jawabannya adalah dengan Saints. Adidas mencoba menantang hegemoni Nike dengan pendekatan yang lain. By data, by Saints. Ya, semuanya diukur, semuanya direcord, dan semuanya diuji dengan lab. Ya, semuanya terukur dengan pasti. Dan data Adidas ini diuji coba di lapangan. Semua data yang presisi itu menghasilkan saat itu ya Pro Evo. Dan kemudian sekarang kalian bisa ngelihat Pro Evo 2-nya. Yes, apa yang terjadi di sini? Barang langka. Ini sepatu kurang ajar. Dia cuma bisa dipakai sekali. Harga 9 juta lebih. Ini udah bukan produk yang make sense lagi. Tapi semua by data, semua by hitungan, everything makes sense. Adidas membuat semuanya dengan presisi dan lahirlah sepatu ini ya. Yang kalau kalian sekarang putar-putar cari kemana-mana, gue yakin sih bakal susah banget carinya kecuali mungkin kalian main-main ke starting line tempat kita dapat si sepatu ini ya. Tapi sekarang gini deh, kita coba perhatikan polanya ya. Dengan semua yang dilakukan sama Adidas ini, perlahan King Nike digantikan. Bahkan apakah Alphafly berhasil dibunuh? Karena kenyataannya sekarang podium banyak diisi oleh sepatu ini ya. Sepatu yang harganya lebih dari 2 kali lipat dari Alphafly ini berhasil memecahkan rekor juga, rekor dunia real. Berbeda dengan Nike yang tidak diakui oleh World Athletic, rekor yang dipecahkan oleh Adidas itu diakui. Dan sekarang 2025, siapa top of mind-nya di sepatu lari? Yes, bukan Nike lagi. Adidas ya bersama dengan beberapa kompetitor yang lain. Dan secara Adidas sendiri, mereka berhasil menciptakan halo effect. Ya, halo effect yang juga mengatrol produk-produk di bawahnya, apalagi dengan gorengan-gorengan yang ekstra dilakukan sama Adidas di lini bawahnya yaitu Evo SL. Ini membuat gorengannya tambah gila. Oke, dari sini kita paham kan kalau dua sepatu ini dipakai juga untuk gorengan marketing. Tapi gorengan marketing yang nggak main-main. Mereka melibatkan sains, mereka melibatkan atlet, prestasi, narasi-narasi breaking human limit yang sudah di luar akal sih. Ini bener-bener memainkan emosi tingkat dewa. Dan man, meskipun kita bayar mahal ya untuk dua sepatu ini, gue ngelihatnya semua uang yang kita pakai akhirnya betul-betul worth it. Perang kedua brand ini dan beberapa brand aparel yang lain untuk di sepatunya dengan narasi-narasinya itu membuat kita mendapatkan produk-produk yang beyond ya ekspektasi kita. Bahkan kalau kita lihat 3-5 tahun ke belakang, ini beyond man, ini udah jauh banget. Jadi ya ini adalah ketika gimmick marketing bertemu dengan produk berkualitas dan sains. Ini membuat semuanya menjadi indah. Produk yang betul-betul udah nggak bisa dideskripsikan lagi dengan kata-kata this is emotional, yes. This is technical, yes. This is science, yes. Nah, dengan mengetahui fakta ini, apakah masih worth it atau nggak membeli kedua sepatu ini? Ya, kalian sendiri yang punya jawabannya. Oke, sebelum masuk kesimpulan, gue pengen mengekspresikan gimana excitednya gue melihat hal-hal seperti ini nih. Never before ya, dunia atletik, dunia lari mendapatkan privilege sebegininya loh ya. Dan ini adalah kerjasama antara kalian sebagai user ya dan brand ya, sebagai produsen dan sekaligus pelaku R&D-nya. Dimana kalian sebagai buyer juga ternyata ikut membiayai R&D-nya dan menghasilkan barang-barang segila ini. Ya kan, jadi tambah pengen lari nggak sih? Ya buat kalian juga yang pengen lari, gue punya satu rekomendasi dulu nih ya. Ini adalah running belt yang gokil banget. Ini kalau perut kalian bahkan agak maju nih kayak gue, tuh lihat. Ini ukuran XL tuh bisa sepanjang ini dan ini nyaman banget dipakainya, material dalamnya lembut. Kalau kalian tertarik juga, ini running belt dari New Fit dan kalian bisa cek di link di bawah. Dan kesimpulannya, kedua sepatu mahal ini worth ya secara produksi dan R&D-nya.
begitu besar budget yang terlibat di dalam developing kedua sepatu ini sampai-sampai ya harganya pun menjadi mahal. Jadi harga mahal itu bukan cuma gimmick doang, tapi sekaligus ternyata harga mahal ini menjadi salah satu strategi dari brandnya ya, untuk strategi marketing, positioning ya, dan goreng-goreng ya. Akhirnya membuat halo efek terhadap produk-produk di bawahnya mereka yang juga mensukseskan keseluruhan lini dari si brandnya. Jadi ini adalah kombinasi sempurna antara marketing, ya, sains, dan faktor-faktor yang lainnya yang terlibat dalam pembuatan sepatu ini hingga menghasilkan revolusi aparel lari seperti ini. So, bisa dibilang kedua sepatu mahal dan super ini beneran worth the price ya, dengan semua faktor yang terlibat. Sekaligus ini adalah gimmick marketing. Yes, ini adalah gimmick marketing juga. Pertanyaan terakhir adalah siapa yang seharusnya memiliki sepatu ini? Pandangan gue adalah para atlet elit atau sub-elit, atau buat kalian yang punya kelebihan dana tapi pingin memiliki piece of the human history ya, ketika manusia merevolusi teknologi footwear sampai seperti ini loh ya. Dan yang paling gokil nih ya, banyak orang juga yang sebenarnya ikut merasakan benefit dari sepatu-sepatu ini. Contoh, beberapa teman-teman gue pun ketika membeli Alphafly misalnya ya, dia breaking their limit. Mereka mencapai personal best-nya jauh lebih baik daripada sebelum memakai Alphafly. Jadi ini bukan hanya sekedar sepatu yang digoreng bagus dipakai. Enggak, ini adalah sepatu yang bisa kalian pakai juga untuk mencatatkan histori bagi diri kalian sendiri. Luar biasa, 2 sepatu super untuk cerita super bagi diri kalian semua. Guys, kalau kalian mau juga langsung aja ke starting line, bantu kita mencapai 1 juta subscriber. Udah keluar belasan juta nih ya, bikin video kayak gini buat kalian, nggak bantu kita sampai 1 juta subscriber. Gila sih, keterlaluan ya. Gue Dimas undur diri, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.